Halo Sobat Anti Korupsi, kembali lagi di Suara Keadilan, podcast yang mengulas isu-isu sosial, hukum, dan politik dari sudut pandang kejujuran, integritas, dan tentunya perlawanan terhadap korupsi. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tak pernah kehilangan relevansi, yaitu korupsi di Pertamina yang terjadi pada masa ke masa. Kita akan membandingkan dua era penting, yaitu Orde Baru dan era Jokowi Prabowo. Apakah praktik korupsi sudah berubah atau hanya berganti wajah? Pertamina atau perusahaan negara yang mengelola kekayaan energi bangsa adalah simbol kekuatan ekonomi Indonesia. Tapi di balik besarnya peran strategis, Pertamina juga sering jadi sorotan dalam berbagai kasus penyimpangan. Masalahnya bukan cuma soal individu, tapi juga soal sistem. Korupsi di tubuh Pertamina sudah seperti cerita lama yang terus berulang. Tapi apakah ada perbedaan antara masa lalu dan sekarang? Itu yang akan kami bahas. Bisa next teman kita. Oke, kita mulai dulu dari Orde Baru ya. Jadi dari masa kekuasaannya Presiden Soeharto begitu absolut. Salah satu nama yang paling dikenal dari nama itu adalah Ibnu Sutowo, di mana Direktur Utama Pertamina yang dari tahun 1968 sampai 1976. Di bawah kepemimpinannya, Pertamina memang tumbuh besar. Tapi juga skandal keuangannya juga gede, guys. Jadi Pertamina saat itu nyaris jadi negara dalam negara. Tidak ada pengawasan publik, proyek-proyek yang dijalankan juga tanpa transparansi. Bahkan uang utang Pertamina sempat membengkak hingga memicu krisis. Mungkin lanjut dengan narator. Thank you narator. Selanjutnya gue akan baca di era Jokowi Prabowo. Sekarang kita kalau lompat ke era reformasi, tepatnya masa pemerintahan Jokowi yang kini berpasangan dengan Prabowo. Apakah semuanya sudah berubah? Jawabannya tidak sepenuhnya. Beberapa kasus besar tetap muncul, salah satunya adalah kasus korupsi LNG yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina, yaitu Karen Agustiawan. Ia dituduh merugikan negara ratusan miliar rupiah dalam kerjasama pembelian gas alam cair dari perusahaan luar negeri. Lalu ada juga proyek kilang minyak yang mangkrak bertahun-tahun, meski anggarannya triliunan rupiah sudah digelontorkan. Dan yang terbaru muncul dugaan pengaturan tender, suap dalam pengadaan barang, hingga permainan harga dalam distribusi BBM dan energi. Selanjutnya, segmen yang 4. Oke, tapi kalau kita bandingkan, ada beberapa poin penting. Di era Orde Baru, korupsi bersifat terpusat dan dilindungi oleh kekuasaan. Tidak ada transparansi, tidak ada lembaga pengawasan independen, rakyat tidak tahu apa-apa yang terjadi di dalam Pertamina. Nah, kalau di era Jokowi dan Prabowo, sistem pengawasan lebih terbuka, tapi praktik korupsi tetap jalan. Caranya lebih halus dan lebih legalistik. Ada perlawanan, tapi tidak menyentuh akar budaya organisasinya. Artinya, meski dari luar terlihat berbeda, budaya korupsi masih belum benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan lanjut ke segmen 5, refleksi dan penutup. Jadi memang korupsi di Pertamina adalah gambaran dari penyakit kronis birokrasi kita. Butuh lebih dari sekedar penangkapan individu untuk mengubahnya, dan juga butuh adanya perubahan budaya. Lalu juga kita butuh sistem rekrutmen yang bersih, transparansi pengadaan, dan tentu saja pengawasan masyarakat. Karena pada akhirnya korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, tapi juga soal kepercayaan publik yang rusak. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Keadilan. Jangan lupa follow podcast ini di platform favorit kamu, dan bagikan episode ini ke teman-temanmu yang peduli soal integritas negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan pernah lelah lawan korupsi. Terima kasih.